Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini, memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Shalom. Selamat hari Natal buat kita sekalian. Setiap tahun, jikalau mau merayakan Natal, saya selalu membuka session tanya jawab di radio soal Natal. Dan setiap tahun pertanyaan yang mendominasi semua pertanyaan yang masuk adalah sebenarnya kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Ada banyak orang yang mempersoalkan waktu kelahiran Tuhan Yesus. Ada juga yang mempertanyakan bahwa bolehkah orang merayakan Natal pada minggu-minggu Advent? Atau ada juga yang mempertanyakan bolehkah orang merayakan Natal pada bulan Januari? Itu menjadi satu masalah tertentu. Saya melihat juga di Facebook ada memicu begitu banyak diskusi, dan orang-orang dari agama lain, terutama dari Islam, selalu menuntut di mana di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Dan itu yang selalu dipersoalkan. Nah, saudara-saudara, saya mau berkata bahwa orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember tidak dengan keyakinan atau dengan kepercayaan bahwa Yesus memang lahir pada tanggal 25 Desember 2000-an tahun yang lampau. Nah, karena itu saudara-saudara, lalu mengapa kok kita menetapkan hari Natal itu 25 Desember? Saya kira saya pernah membahas ini panjang lebar di sini. Hanya itu mungkin sudah sekian tahun yang lalu, dan karena itu masih banyak juga yang belum mengerti. Nah, sebenarnya 25 Desember memang tanggal itu ada kaitannya atau hubungannya dengan hari raya kafir. Dan karena itu juga maka gara-gara ada kaitan dengan hari raya kafir, maka sejumlah gereja atau orang Kristen menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Tapi saudara, itu menurut saya itu pendapat dari orang-orang yang kurang belajar sejarah. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini, memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan,
mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dalam Festival Saturnalia ini begitu banyak kegiatan. Puncaknya pada 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan dewa hari kelahiran Dewa Mitra itu. Itulah terbelakangnya. Lalu saudara, sepanjang abad-abad pertama, kedua, ketiga, kekristenan ditindas oleh pemerintah Romawi dengan sangat-sangat hebat. Tapi kondisi ini berubah pada abad yang keempat ketika Kaisar Konstantin, Kaisar Roma menjadi Kristen. Ini Kaisar pertama dari Romawi yang jadi Kristen. Karena Kaisarnya menjadi Kristen, lalu Kaisar mengumumkan kekristenan itu sebagai agama resmi bagi Imperium Romawi. Dan karena itu saudara-saudara, maka Roma resmi menjadi Kristen. Karena Roma resmi menjadi Kristen, Kaisarnya Kristen, masa pegawai-pegawainya non-Kristen? Mereka takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan. Secara politis tidak bagus kalau mereka tidak Kristen, sedangkan Kaisar sendiri Kristen. Maka pada waktu itu masuklah begitu banyak orang kafir menjadi Kristen. Dan gereja mulai saat itulah gereja dipenuhi oleh orang-orang Kristen KTP, di mana mereka sebenarnya orang kafir tapi KTP-nya lalu menjadi Kristen. Tapi karena biarpun mereka beragama Kristen, tapi sebenarnya pikirannya masih kafir, hatinya masih kafir. Dan karena itu mereka terikat dengan perayaan Saturnalia. Biarpun hari-hari biasa mereka pergi ke gereja, pada waktu 25 Desember mereka selalu pergi kepada Saturnalia Festival untuk merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Ulang seperti itu. Dan saudara-saudara, ini memicu keprihatinan para pemimpin gereja, pada bapak-bapak gereja pada waktu itu. Bagaimana orang-orang Kristen ini pada hari-hari biasa ada di gereja. Selanjutnya 25 Desember mereka ada pada Festival Saturnalia. Dan karena itu maka biarpun semua khotbah, semua saran-saran, semua nasihat sudah diberikan, mereka tetap 25 Desember pergi menyembah Dewa Matahari. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaannya tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Kalau begitu, gereja harus membuat sebuah perayaan yang bertepatan dengan 25 Desember supaya orang harus memilih apakah tetap ada di gereja atau pergi ke Saturnalia. Jadi 25 Desember ditetapkan bersamaan persis dengan tanggal kelahiran Dewa Matahari. Di sana mereka merayakan apa? Merayakan hari kelahiran. Kalau begitu, di sini juga kita merayakan di gereja, kita merayakan hari kelahiran. Di sana hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Dewa Matahari. Tapi kita punya Yesus Kristus yang bukan cuma matahari, tapi dia terang dunia. Kalau begitu, di sini kita membuat perayaan hari kelahiran dari Yesus Kristus terang dunia. Tanggal berapa? Dipaskan 25 Desember. Di sana mereka buat apa? Mereka membawa lilin-lilin dan membakarnya di pohon-pohon cemara, pohon yang hidup sepanjang zaman, sepanjang musim. Musim panas mereka tetap hidup pohon itu, musim dingin tetap hidup. Karena itu disebut sebagai evergreen.
Nah, kalau begitu, evergreen yang hidup di musim panas maupun musim dingin selalu hidup. Ini adalah simbol dari hidup kekal yang tidak pernah berakhir. Dan karena itu orang Kristen juga pasang pohon cemara, lalu mereka pergi juga membakar lilin seperti orang kafir, tapi dengan pengertian bahwa Kristus itu terang dunia yang menerangi semua kegelapan dunia. Karena itu maka semua acara di gereja mirip dengan yang di kafir, tapi isinya diganti. Di sana hari kelahiran Dewa Matahari, di sini hari kelahiran Yesus Kristus terang dunia. Di sana ada pohon cemara, di sini juga ada pohon cemara, lambang hidup yang kekal. Di sana ada pembakaran lilin, di sini juga ada pembakaran lilin. Jadi pas di sana 25 Desember, di sini juga 25 Desember. Jadi saudara-saudara, mengapa Natal ditetapkan 25 Desember? Bukan supaya orang ikut kafir, tapi supaya mencegah orang terlibat di dalam kekafiran Dewa Matahari. Jadi sebenarnya 25 Desember ditetapkan hari Natal bukan dengan perhitungan dan keyakinan bahwa Yesus betul-betul lahir 25 Desember. Tidak. Tapi itu hanya upaya strategi saja untuk menghindari orang Kristen dari kekafiran. Karena itu jikalau ada gereja-gereja sekarang yang tidak mau merayakan Natal dengan alasan tanggal 25 Desember itu adalah hari kafir, justru mereka salah. Karena justru itu ditetapkan supaya mencegah orang Kristen dari kekafiran. Itu soal tanggal. Lalu ditanyakan lagi, kira-kira Tuhan Yesus lahir tahun berapa? Saudara tahu, dunia ini dibagi menjadi dua, dan sentralnya itu adalah pada Kristus. Kalau saudara belajar sejarah, saudara akan menemukan perhitungan tahun semua dari tahun Masehi. Tahun 500 sebelum Masehi, tahun 300 Masehi. Masehi itu apa? Masehi itu dari bahasa Ibrani Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya adalah Kristus atau Kristus. Jadi sebelum Masehi, dalam bahasa Inggrisnya before Christ. Sebelum Kristus, setelah Masehi, after Christ. Ya, jadi kelahiran Kristuslah yang menjadi sentral. Karena itu dibilang tahun 500 sebelum Masehi, artinya 500 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 300 Masehi artinya 300 tahun setelah Yesus lahir. Berarti Yesus itu pada titik sentral. Dan sebelumnya before Christ, setelahnya after Christ. Nah, saudara-saudara, kalau begitu perhitungannya, tahun 10 sebelum Masehi artinya 10 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 10 Masehi, tahun 10 setelah Yesus lahir. Tahun 1 sebelum Masehi, tahun 1 sebelum 1 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 1 Masehi. Jadi Yesus lahir tahun berapa? Tahun berapa? 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi Yesus lahir tahun 0. Nah, kalau Yesus lahir tahun 0, tapi ini ada masalah sejarah. Karena pada waktu Yesus Kristus lahir, ada Raja Herodes yang mau bunuh Yesus. Dan menurut catatan sejarah, Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Kalau Yesus baru lahir tahun 0, bagaimana Yesus baru lahir setelah Herodes mati? Padahal justru Yesus lahir, Herodes mau bunuh dia. Yesus tidak mungkin lahir setelah Herodes mati. Kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, Yesus lahir kapan? Dia mesti lahir sebelum tahun 4 Masehi. Sebelum tahun 4 Masehi, tahun berapa? Berdasarkan keterangan orang Majus, Herodes mau membunuh anak-anak, dia pilih anak-anak di bawah 2 tahun. Berarti menurut perhitungan Herodes berdasarkan keterangan orang Majus, maka Yesus itu kira-kira lahir paling top 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu, 2 tahun sebelum tahun 4, kemungkinan besar tahun 6. Tapi orang memberi perhitungan sekitar tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi. Tapi mayoritas mengatakan Yesus mesti lahir 2 tahun sebelum Herodes mati. Jika Herodes mati tahun 4, Yesus sedikitnya dia lahir tahun 6 sebelum Masehi. Jadi jika Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, apa artinya 6 sebelum Masehi? Kalau 10 sebelum Masehi artinya 10 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 6 sebelum Masehi artinya 6 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, artinya Yesus lahir 6 tahun sebelum kelahiran Yesus.
Loh, kok bisa? Nah, ini memang aneh. Nah, di sini mengapa terjadi keanehan seperti ini? Karena di sini ada satu kesalahan sejarah yang besar sekali yang dibuat oleh seorang uskup yang namanya Dionysius Exiguus. Kenapa dia buat kesalahan? Sebelum Roma jadi Kristen, perhitungan tanggalnya itu standarnya. Tadi saya bilang standarnya Yesus. Tapi sebelum Roma jadi Kristen, standarnya pada tahun pendirian kota Roma. Maka disebut di dalam bahasa Romawi, bahasa Latin, disingkat AUC. Kalau begitu, tahun 5 AUC artinya 5 tahun sebelum pendirian kota Roma. Tahun 10 AUC artinya 10 tahun setelah pendirian kota Roma. Nah, setelah Roma menjadi Kristen, lalu Kaisar memerintahkan kepada Uskup Dionysius Exiguus bikin kalender baru. Kalender baru tidak lagi bersentral pada pendirian kota Roma, tapi bersentral pada Kristus. Karena itu dibuatlah kalender baru yang dibuat versi Romawi. Semua nama bulan ikut nama-nama dewa Romawi. Maka Januari, Februari, Maret, April semua ikut dewa kafir. Nah, lalu saudara, setelah kalendernya selesai disebar ke seluruh dunia, termasuk kalender yang dibuat oleh Dionysius Exiguus, itu yang kita pakai sampai sekarang. Kalender kita sekarang. Setelah dipublikasikan, baru diperiksa, ternyata Dionysius Exiguus membuat kekeliruan dengan minus 6 tahun. Ya, dia mengadakan perhitungan salah, kelebihan 6 tahun. Sehingga seharusnya Yesus itu lahir tahun 0, dan karena itu kelebihan 6 tahun mestinya dimundurkan. Maka mundur 6 tahun sehingga jadi tahun 6 sebelum Masehi. Sehingga perhitungan tahun ini ada kelebihan 6 tahun.